Iya, ini lagi sakit. Ini lutut. Ya pernah sendi sini ini sama lutut. Bagian tumit dan pinggul. Saya awalnya 2013. Sebelum COVID, tiba-tiba aja nyeri. Nggak ngerti juga, tiba-tiba baru setahun. Tidak, jadi saya melakukan hidup sehat. Karena nggak bisa jalan waktu itu, saya emang sempat disuntik. Langsung bisa jalan di terapi di fisioterapi. Masih di Hidup Sehat pemirsa, dan kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Rita Kumalasari, dokter kedokteran fisik dan rehabilitasi medis. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter Sasa, baik. Ya. Dokter, ini kita sudah ada pasien ya, akan terapi ya dok ya, karena nyeri sendi ya. Nah tapi sebelum masuk ke situ, ada fakta mitos nih dok. Fakta mitos yang pertama, nah ini katanya nyeri sendi merupakan proses normal saat penuaan. Ini fakta atau mitos dok? Proses nyeri sendi, fakta. Fakta karena proses penuaan. Bagaimana tuh dok? Nah, jadi ketika bertambahnya usia itu organ-organ kita termasuk sendi juga akan mengalami penurunan fungsi. Jadi sendi yang dulunya itu longgar sendinya itu akan menjadi sempit. Ketika sempit dia akan ketika bergerak akan menjadi gesekan. Nah, gesekan yang terlalu lama itu akan menimbulkan kerusakan di permukaan sendi. Begitu dokter Sasa. Berarti yang dimaksud dengan penuaan ini biasanya dari usia berapa sih dok? Biasanya kalau menurut WHO itu di atas 50 tahun. Tapi kenyataannya sekarang itu mungkin karena gaya hidup ya. Banyak pasien-pasien saya nyeri sendi di bawah 50 tahun. Jadi usia 45 tahun karena mungkin aktivitas, karena berat badan yang berlebih, dia akan mengalami nyeri sendi sudah mulai dari awal. Ya, dokter Rita, ini kita sudah ada pasien dengan Bapak Sugeng ya Pak ya. Bapak usianya sekarang berapa tahun? 69 3 bulan. 69 3 bulan. Baik, sudah senior ya dok ya maksudnya. Ini Bapak keluhannya kenapa nih Pak? Nyeri sendi ya. Nyeri sendi ya. Nah untuk terapinya bagaimana nih dok? Sendi apa Pak ini yang sakit? Sebetulnya sendinya sendi pangkal paha, jadi merembet ke lutut. Saya periksa dulu bagian sendi lututnya. Sini saya mau melihat apakah ada pembengkakan atau tidak. Mohon maaf ya Pak. Satunya lagi. Ya. Ya. Ini dokter lagi periksa apa nih? Ya, ini saya untuk melihat adanya osteoartritis ataupun adanya gangguan sendi yang lain, dokter Sasa. Nah, pada pasien ini saya menemukan adanya krepitasi. Krepitasi itu menunjukkan adanya gesekan dari sendi lututnya. Ini khas untuk osteoartritis atau pengapuran pada sendi lutut. Terapinya harus diapakan nih dok? Nah, terapinya karena ini tidak ada peradangan atau pembengkakan, karena bapaknya yang dirasakan adalah nyeri, kita akan mengatasi nyerinya dulu, dokter Sasta. Jadi nanti selain obat, kita berikan analgetik ya dok ya untuk obat nyerinya. Selain obat kita berikan terapi-terapi untuk mengurangi nyerinya. Kita bisa memberikan alat terapi untuk memblok rasa nyeri dengan menggunakan electrical terapi dengan menggunakan TENS ini untuk mengurangi nyeri. Kemudian kita akan bisa menggunakan laser. Laser itu fungsinya untuk meregenerasi jaringan di sekitar sendi lutut. Bapak, nanti alat rasanya ini akan seperti kayak ada strum-strum seperti itu ya Pak ya. Nanti kita lihat ya Pak ya. Nah, untuk pakai alat TENS ini ya dok namanya. Ini berapa kali sekali dok dilakukan? Alat ini bisa dilakukan seminggu 2 kali, nanti kita evaluasi sesudah 8 kali terapi, nanti pasiennya ada pengurangan rasa nyeri atau tidak. Jadi sekitar 1 bulan pasiennya nanti kembali evaluasi oleh dokter, nanti kita evaluasi nyerinya berkurang atau tidak, seperti itu dokter Sasa. Kita coba dulu ya dokter Sasa ya. Maaf ya Pak, kita mulai ya. Ini berapa lama dok untuk durasi? Durasinya sekitar 5 menit. Sekitar 5 menit ya? Baik. Dokter, ini kan tadi kan bapaknya mengeluhkan berarti pengapuran sendi. Nah kalau untuk yang di sendinya ada cairan tuh dok, nah itu biasanya terapinya bagaimana ya dok? Nah kalau sendinya ada cairan itu biasanya kita lihat dulu dokter Sasa pada saat kita memeriksa ini akan ada pembengkakan di daerah
maaf, di daerah seperti daerah sini ya dok ya, Iya. nanti akan terlihat bengkak, merah, kemudian waktu kita periksa itu semacam ada pergerakan cairan. Nah, kalau penanganan cairannya sendiri, kalau jumlahnya banyak, itu kita bisa melakukan pengambilan cairan dengan melakukan aspirasi. Ya. Cairannya diambil, kemudian diberikan obat anti radang atau obat antiinflamasi. Nah, sesudah itu kita bisa menggunakan alat-alat terapi. Nah, tapi ada alat-alat yang tidak boleh digunakan kalau ada cairan, Dokter Sasa. Terutama alat-alat yang ada pemanasan ya, namanya diatermi terapi. Seperti ultrasound, karena ultrasound itu termasuk deep heating diatermi. Diatermi yang sampai ke bawah. Bisa menembus penetrasi sekitar 3 cm di bawah kulit. Nah, itu tidak boleh kita gunakan. Karena adanya cairan itu ketika kita berikan panas, itu akan membuat cairan tadi semakin membesar ya, semakin membengkak jaringannya Semakin seperti itu. radang, semakin nyeri ya, Dok betul, ya. Jadi semakin perlu nyeri. diperhatikan juga. Itu yang harus kita perhatikan pada saat kita memeriksa pasien, Dokter Sasa. Baik, Dokter Rita. Iya, Nah, Dokter Bapak Sasa, Sugeng gimana? ini kan menderita pengapuran sendi ya, Dok ya. Apakah ada makanan dan minuman yang harus dihindari nih untuk penderita pengapuran sendi? Iya, kalau makanan secara langsung itu tidak ada, Dokter Sasa ya. Tapi kita harus mengingat bahwa nyeri sendi ini terjadi karena ada pembebanan yang berlebih pada sendi lutut. Artinya ketika berat badan kita meningkat, pasti nyeri lututnya juga akan bertambah. Jadi makanan itu sebenarnya secara tidak langsung akan berpengaruh. Misalnya Bapak mungkin tahu nih makanan-makanan tertentu atau makanan dalam porsi berapa yang akhirnya membuat berat badan Bapak naik. Itu yang harus dihindari. Ya. Nah, untuk minuman ini memang ada kecenderungan minuman bersoda ataupun kafein ini akan merusak sendi seperti itu. Dokter, ini seberapa lama nih, Dok? Nah, ini kayaknya waktunya sudah pas ya, Dokter Sasa ya. Kita lepas dulu ya, Pak ya. Saya izin lepas dulu. Dimatikan dulu ya. Waktunya tadi sekitar 5 menit ya. Sekitar 5 menit Iya, ya. betul. Sudah pas. Baik. Nah, pemirsa, kita masih akan melanjutkan untuk berbincang tentang nyeri sendi dan terapinya. Kita simak tayangan berikut ini. Untuk menjaga kesehatan tulang di usia yang semakin menua, tentu Anda bisa memilih buah atau sayur yang tinggi akan vitamin D dan kalsium loh. Lantas, apa saja ya sayur dan buah tersebut? Simak ulasannya berikut ini. Pertama, ada stroberi. Buah berwarna merah memikat ini bisa dikonsumsi sesering mungkin. Sebab kandungan kalsium, mangan, potasium, dan vitamin C yang bisa membantu struktur tulang. Stroberi memiliki rasa asam yang menyegarkan yang juga kaya akan antioksidan dengan jumlah yang tinggi. Jika Anda rutin mengonsumsi buah yang satu ini bisa menghindari Anda dari penyakit jantung bahkan ampuh mencegah kanker. Nanas, buah yang memiliki mahkota di atasnya ternyata tak kalah baik untuk Anda konsumsi loh. Dalam 100 gram nanas matang terhitung ada sekitar 13 mg kalsium. Rasa buah nanas yang cenderung lebih manis dari stroberi ini juga menyimpan sumber potasium yang bisa menetralkan beban asam tubuh dan hilangnya kalsium. Konsumsi nanas setiap hari selain menguatkan tulang juga bisa menjaga imun tubuh loh. Lalu ada pisang. Buah yang satu ini tak hanya baik untuk sistem pencernaan saja, namun juga menjadi sumber magnesium yang berperan penting untuk perkembangan tulang dan gigi kita. Bahkan menurut penelitian, jika Anda konsumsi pisang satu buah dalam satu hari, bisa menurunkan risiko osteoporosis. Terakhir, bayam. Sayur berwarna hijau yang mudah kita temui ini ternyata memiliki kandungan kalsium yang tinggi. Bayam biasa kita konsumsi menjadi sayur bening. Selain mudah dan murah, nyatanya semangkuk kecil bayam terdapat kandungan kalsium harian sebanyak 25%. Selain tinggi kalsium, bayam juga tinggi akan vitamin C, zat besi, dan juga serat. Nah, Dokter, ternyata sayuran, buah, makanan, dan gaya hidup itu berpengaruh ya, Dok, ya, terhadap berpengaruh, sendi ya. Dokter Sasa, betul. Baik. Nah, ini Bapak Sugeng sudah selesai, Dok, untuk terapinya. Bapak ini sudah selesai terapinya. Nanti Bapak seminggu 2 kali ya kontrol. Baik, Bapak Sugeng, terima kasih banyak sudah sharing dengan para pemirsa Hidup Sehat. Iya, terima kasih banyak. Makasih ya, Sehat-sehat Pak. selalu ya, Pak. Sehat-sehat. Terima kasih. Ya, mari. Ya, Dokter Rita. Nah, ini kita ada fakta mitos yang kedua nih, Dok. Iya, betul. Katanya nyeri sendi ini lebih beresiko dialami oleh perempuan. Ini fakta atau mitos, Dok? Fakta. Fakta. Iya. Kenapa tuh, Dok? Fakta. Jadi perempuan itu
mempunyai risiko terkena nyeri sendi lebih besar daripada laki-laki. Karena di sini ada faktor hormonal, Dokter Sasta. Jadi apalagi ketika usia sudah di atas 50 tahun, wanita itu akan mengalami menopause. Jadi di sini akan ada ketidakseimbangan antara hormon progesteron dan estrogen sehingga ini akan berpengaruh pada sendinya. Ya, pemirsa, seru sekali pembahasan tentang nyeri sendi ini, dan pemirsa, saya punya satu tayangan mengenai manfaat mandi air dingin. Tapi sebelum itu, kita akan kembali setelah yang satu ini.